Kalian tidak perlu tahu siapa nama aku. Yang terpenting, kalian bisa tahu kisah yang akan aku bagikan ke kalian semua. Aku adalah seorang kakak yang harus menemani kedua adikku. Kedua orang tuaku harus mau tidak mau menerima pekerjaan di luar kota, karena kota ini sudah tidak sesuai bagi mereka, entah mengapa alasannya. Sudah berbulan-bulan mereka di Jakarta, dan itu cukup mengusik diriku. Aku sempat mencoba menghubungi mereka, tapi hasilnya nihil. Sialan. 3 hari yang lalu, akhirnya aku menemui mereka. Yeay! Di mana ketemunya? Jawabannya di TV. Ya, di TV nasional. Indonesia merupakan pasar narkotika terbesar di dunia. Selain kondisi geografis yang ton narkoba bisa meracuni 10 juta orang, 10 juta manusia. Kemudian hari Sabtu kemarin ada 44 kg bisa meracuni 220.000 orang. Apa mereka tahu arti malu? Aku rasa tidak. Sebelum aku tahu mereka akan pergi keluar kota, kedua orang tuaku sudah sering bertengkar tentang pekerjaan. Ibu harus bersyukur kalau Bapak dapat pekerjaan. Menurutnya dirimu, pekerjaan Bapak itu tidak benar. Pokoknya, Ibu harus ketemu pekerjaan Bapak sekarang juga. Yang ada pada saat itu, aku dan adikku malu. Tidak bisa melakukan apa-apa selain diam merenungkan keadaan keluarga kami yang mulai runtuh. Karena orang tua kami sudah tertangkap dan akan diadili dengan hukuman mati oleh negara. Karena mereka sudah terbukti sebagai bandar narkoba oleh kepolisian. Ya, aku benci dengan orang tuaku terhadap kekonyolan yang telah mereka perbuat. Kemudian adikku yang cowok, nih si bocah najis, ikut-ikutan narkoba juga lagi. Baiklah, misi kalian adalah menangkap 2 pelaku ini yang bernama aku dan aku. Jam 4 sore mereka akan berkumpul di rumah pelaku di daerah Kolentang. Kasus ini sudah mulai dari 1 minggu yang lalu, dibantu oleh saudara Zahra sebagai seorang informan. Apakah Anda semua siap? Siap, laksanakan. Jadi anak bungsu yang lahir bersama keluarga yang keadaannya pecah belah seperti ini. Aku cuma bisa diam dengan kakunya diri aku untuk bisa menanggapi kekesalan yang ada. Aku gak suka dengan si anak najis. Tapi aku ingin dia bisa pulang ke rumah dengan baik-baik saja, bisa senang dan bermain bersama. Aku hanya bisa menunggu kapan belenggu ini akan berakhir.
kakakku yang satu lagi mencoba untuk punya pendamping hidup. Tapi hasilnya nihil. Tapi suatu saat, aku pernah mendengar dia dekat dengan seorang polisi. Semoga ini bisa membantu kami dan membantu kehidupan kami. Kak, apa? Aku gak mau keadaan kita kayak gini terus, Kak. Iya kok, kakak juga. Tapi apa boleh buat? Kita cuma bisa berusaha untuk melewati keadaan kita yang sekarang lagi kacau balau. Udah, jangan dibahas lagi ya, Dek. Halo? Halo Kak. Dek, kamu kemana aja? Udah berhari-hari kamu belum pulang? Iya ya, maaf sekarang aku di jalan mau pulang. Iya, Dek. Halo? Kok dia agak aneh sih ngomongnya? Gak tau lah, gak usah dipikirin. Dia memang paranoid banget. Setiap ada orang gak dikenal datang ke rumah, pasti bakal bawa pisau di belakangnya. Jadi kalau ada apa-apa, dia bakal ngelawan. Waalaikumsalam. Ada udah pulang? Kamu kemana aja sih? Udah seharian gini baru pulang. Kamu nggak perlu tahu tentang itu. Kok kamu nyebelin gitu? Aku sekarang masih ada sama kamu. Ada apa sih? Kok kamu mulai aneh? Aku nanya jawab dong. Aku pengen minta maaf sama kalian berdua. Karena selama ini aku sering membuat kalian berdua kecewa. Aku sudah berusaha membuat kalian lupa tentang apa yang terjadi pada orang tua kita. Langsung ke intinya aja deh. Kok kamu tiba-tiba minta maaf? Kakak rasa kamu gak ada apa-apa sama kita, apalagi sama keluarga kita. Ayolah, tinggal cerita aja. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama kamu? Itu apaan? Untuk mana? Apalagi mintakan bahasa. Yalah, kita sedang mereka biar kita tahu. Kamu tahu apa yang terjadi dengan kita dan orang tua kita? Mereka dihukum mati, bodoh. Mereka dihukum mati. Kamu kenapa seperti Gawat begini? komandan, kita ketahuan. Dia memperlihatkan mikrofon kita, kurang ajar. Kita harus gimana komandan? Gak apa-apa, kita lanjutkan eksekusi. Siap komandan. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak mau dipenjara. Sudah banyak orang yang mempermalukanku. Dan aku tidak mau dipermalukan dengan orang-orang di kota ini. Aku tidak mau merasakan rasa pahit ini. Aku ingin meninggalkan semua ini segera. Tolong Kak, bantu aku. Aku memperbolehkan dia mencari pekerjaan karena dia sempat memohon kepadaku agar kami bisa mencari uang tanpa orang tua. Dan ternyata selama ini uang hasil pekerjaan dia yang digunakan untuk kehidupan kami sehari-hari ternyata berasal dari bisnis narkoba. Entah kenapa menjadi seperti ini. Pada saat itu, hatiku tercabik-cabik mendengarkan perkataan dia yang begitu sangat menusuk dan menghancurkan harapan kami untuk mulai kehidupan keluarga kami yang baru. Namun, aku tidak percaya. Ini malah membuat keadaan kami semakin memburuk dan membusuk. Kami harus mengambil langkah untuk mengakhiri semuanya.
bila aku harus melakukan ini. Ini semua demi kebaikan kalian. Sampai jumpa. Komandan, apa yang akan dilakukan olehnya? Lapor kepada pusat. Terjadi penembakan di rumah tersangka nomor 15 Jalan Pajajaran dekat bandara. Sekali lagi, lapor kepada pusat. Terjadi penembakan di rumah tersangka nomor 15 Jalan Pajajaran dekat bandara. Di saat itulah keadaan berubah. Dia berusaha menyelamatkan kami dan membebaskan dirinya dari segala masalah yang dihadapinya.